kami akan membentangkan tajuk golongan kata dalam bab 1, subtopik 1.2 golongan kata. Bermaksud perkataan yang dijeniskan atau dikelompokkan mengikut ciri-ciri persamaan tertentu. Persamaannya diambil kira dari aspek kategori, makna, bentuk, penempatan, dan fungsi kata. Golongan kata ini boleh juga dikenali sebagai kelas kata, jenis kata, kelompok kata, kategori kata, atau kumpulan kata. Jadi kalau dekat exam itu, kalau dia tanya semua yang di sini sama lah tuh dengan golongan. Maknanya dia tanya pasal golongan kata. Kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas. Kata nama, kata kerja, dan kata adjektif ini dia tergolong sebagai kata utama karena masing-masing menjadi unsur utama. Dia boleh jadi inti utama kepada frasa nama, frasa kerja, dan frasa adjektif. Kata tugas ini dia nggak boleh jadi unsur utama. Dia boleh, tapi dia boleh masuk dalam binaan frasa, klausa, dan ayat melalui hubungan dan dengan kata lain dalam 3 golongan, atau hubungan dengan binaan frasa dan klausa secara langsung. Nanti maksud frasa ini dengan klausa ini nanti kumpulan lain yang terangkan lebih masuk. Jadi yang pertama dia kata nama, yaitu jenis kata nama am, kas, dan ganti nama. Jadi kata nama ini ialah perkataan yang digunakan untuk menamakan orang, haiwan, tumbuhan, benda, dan tempat. Dari segi tempat, kehadiran kata tersebut dalam binaan ayat. Kata nama ialah sejumlah perkataan yang menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. Jadi dalam ayat itu dia jadi antara inti lah untuk buat ayat. Jadi kata nama ini terbagi kepada 3, yaitu kata nama am, kata nama kas, dan kata ganti nama. Jadi kata nama am merupakan kata yang merujuk kata nama yang umum sifatnya. Kalau mau tulis, huruf pertama kata am mesti ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal ayat. Jadi kata nama am ini terbagi kepada 2, yaitu hidup dan tak hidup. Kalau hidup terbagi kepada 2 lagi, manusia dan bukan manusia. Manusia ini merujuk kepada kita, ibu, ayah, adik-beradik. Bukan manusia merujuk kepada haiwan, macam burung, itik. Jadi tak hidup pula terbahagi kepada 2 juga, yaitu institusi dan bukan institusi. Institusi ini dia organisasi yang ditubuhkan secara rasmi. Contohnya hospital. Dan bukan institusi ini pula terbagi kepada 2 lagi, yaitu konkret dan abstrak. Konkret ni dia boleh dipegang, jelas, nyata, dan abstrak pula dia tidak dapat disentuh, dia tidak dapat disentuh secara fizikal. Itu abstrak. Jadi contoh konkret macam bumi, jalan. Okey. Tapi abstrak dia terbagi kepada 2 lagi, yaitu berbilang dan tak berbilang.
Kalau berbilang ni dia lebih daripada satu. Merupakan kata nama yang mendukung rujukan khusus kepada sesuatu benda atau orang. Yang ini pula berbeza dengan kata nama am. Dia mesti ditulis dengan huruf besar, sama ada di awal ayat, di tengah atau di hujung ayat. Kalau kata nama am tadi, dia mesti ditulis huruf kecil kecuali permulaan ayat. Yang ini mesti wajib. Jadi kata nama khas ni terbagi kepada dua juga, iaitu hidup dan tak hidup. Hidup pun terbagi kepada dua, iaitu manusia dan bukan manusia. Manusia ni contoh kata nama khas dia Nabi Muhammad, Tunku Abdurrahman, Mat Saleh, Mat Kilau. Jadi itu kata nama khas. Kalau bukan manusia pula, macam Malaikat Jibril, Sang Kancil. Jadi kalau tak hidup pula, dia macam Gunung Kinabalu, Menara Kuala Lumpur, Menara Kinabalu. Jadi seterusnya kata nama khas, dia macam daripada Fakrul kita menunjukkan dia. Nah, itu terdiri daripada kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk ni terbagi kepada dua, yaitu umum dan tempat. Kata nama tunjuk umum, menunjukkan perkara atau benda, macam buku ini, beg itu. Kalau tempat, kata ganti nama tunjuk tempat menunjukkan ke arah tempat, macam di sana, di sini. Itulah. Oke. Kata ganti nama diri pula terbagi kepada dua juga, yaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri tanya, ya, ini digunakan untuk menanyakan benda, perkara atau manusia. Contohnya apa digunakan kepada benda atau perkara, siapa terhadap manusia, mana pula boleh digunakan kepada manusia atau benda atau perkara. Jadi tiga kategori itu boleh digunakan untuk perkataan mana. Jadi kata ganti nama diri orang pula dia terbagi kepada tiga, yaitu pertama, kedua, dan ketiga. Pertama ni dia menunjukkan diri dia. Dia bercakap. Macam aku membentang sekarang. Kalau kedua ni dia menunjukkan kepada orang yang dia sedang bercakap. Macam saya ucap dan Fakrul, engkau ni pandai. Dia menunjukkan kita bercakap kepada terhadap orang lain lah yang kita bercakap. Kalau kata ganti nama orang ketiga pula, dia ini menunjukkan kepada orang yang tiada di sini. Dia macam dia tiada di sini lah, orang yang dikatakan, orang yang ditujukan. Dia tak bercakap depan-depan pun. Itulah perbezaan dia. Jadi yang kedua, kata kerja. Jenis kata kerja ada dua, aktif sama pasif. Kalau aktif ini terbagi kepada dua, yaitu aktif transitif dan aktif tak transitif. Transitif sama tak transitif ini terbagi kepada dua, yaitu transitif satu objek, dua objek, tak transitif berpelengkap tanpa berengkap. Kalau pasif punya dia terbagi kepada tiga, dengan dibuat pasif, dengan kata kena, dengan kata ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. Jadi maksud kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan atau sesuatu yang dilakukan.
menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja dan terbagi pada dua jenis, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek yang terdiri daripada frasa nama untuk menyempurnakan maksudnya. Contoh kata kerja aktif transitif boleh ditukarkan menjadi bentuk kata kerja pasif. Contohnya memancing ikan. Memancing ikan itu kata kerja aktif transitif. Kalau dia ditukar jadi bentuk kata kerja pasif, ikan dipancing. Ini transitif. Transitif terbagi pada dua, itu satu objek dan dua objek. Kata kerja aktif transitif satu objek ialah kata kerja yang diikuti terus oleh satu objek sahaja. Kata kerja aktif transitif satu objek terdiri dari para perkataan yang berawalan men, memper, apikan men, kan, meni, memperkan, memperi, dari, dan sebagainya. Contoh, budak lelaki itu menunggang basikal. Kalau dengan sini kata kerja aktif transitif satu objek dia adalah menunggang. So, Encik Zakwan akan memperbesarkan rumahnya. Kata kerja aktif transitif satu objek dia adalah memperbesar. Itu kata kerja aktif transitif dua objek ialah kata kerja yang diikuti oleh dua objek secara berturut-turut, terdiri daripada perkataan objek, tempat, dan objek sepi. Siapa? Manakala objek sepi ialah apa yang hadir selepas kata kerja aktif transitif dalam susunan kata kerja aktif transitif dua objek. Kata aktif transitif dua objek ini ada siapa dan apa. Contoh, Muas menghadiahkan Umar sepasang kasut. Muas subjek menghadiahkan kata kerja aktif transitif, Umar objek tempat, yaitu siapa, pasang kasut objek CV apa. Ini kata kerja tak transitif. Tak transitif ini terbagi kepada dua, yaitu berpelengkap, tanpa pelengkap. Berpelengkap ialah kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Unsur-unsur yang dapat menjadi pelengkap terdiri daripada kata adjektif, frasa kata nama, dan kata nama. Contohnya, pelengkap kata nama ataupun frasa nama, pemuda itu ingin menjadi tentara. Pelengkap kata nama atau frasa nama dia ialah tentara. Pelengkap kata adjektif atau frasa adjektif, kesehatan nenek bertambah terus. Adjektif itu sifat, jadi di sini dia punya pelengkap kata adjektif adalah terus. Pelengkap kata nama, kereta itu membelok ke kiri, yaitu ke arah pantai. Jadi dia punya kata nama adalah belok ke arah pantai. Slow transitif
tanpa pelengkap, kata kerja transitif tanpa tak transitif tanpa pelengkap pula ialah kata kerja yang terdapat terdiri sendiri. Dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh pelengkap. Hal ini dapat dibuktikan melalui penggunaannya dalam ayat contoh yang berikut ini. Muda itu bekerja. Jadi kan kerja ini dia tak perlu pun pelengkap. Perahu, pakseman, garam. Garam, air garam pun dia tak perlu pelengkap juga. Jenis kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang digunakan dalam ayat pasif, yaitu objek menjadi subjek baru yang memberikan penekanan kepada perbuatan. Kata kerja pasif lazimnya ditandai oleh ibuan ini. Ya. Itu dan kata baku kena. Kata kerja ini terbagi kepada tiga, yaitu kata kerja pasif dengan ibuan pasif, kata kerja pasif dengan kata kena, dan kata kerja pasif dengan kata ganti diri dengan orang utama dan orang kedua. Jadi dengan ibuan pasif ini menggunakan ibuan yang berfungsi pasif, yaitu kerja pasif di kata sendi oleh pada binaan tambah rasa nama yang tetapnya selepas kata kerja boleh dihubungkan tanpa mengubah maksud ayat. Contoh, ikan dipanggang oleh Tuan Ruzaini, betul, sabda sini dia kata pasif dipanggang, kata pasif tambah kata sendi oleh, pada dengan oleh seluruh rasa nama. Lepas kata kendaraan ini panggang. Jadi betul juga kalau kita buang oleh, betul juga ikan itu dipanggang Tuan Ruzaini, itu sama betul juga. Ayat pasif dengan kata kerja pasif dan kata sendi oleh tidak boleh digugurkan. Ini sebenarnya tidak sengaja kan. Jadi tembok itu terlambat oleh lori pada bagian bawahnya, betul. Tapi kalau tembok oleh, tembok itu terlambat lori pada bagian bawahnya. Bukan tidak tahu apa. Kedua, kata kerja pasif dengan kata kena ialah kata kerja tunggal yang didahului oleh kata kena dalam ayat pasif. Contoh, kena samun, kena sepak, kena gigit, pukul dan lemuk. Pembinaan ayat pasif ini ialah subjek tambah kena tambah kata kerja dasar tambah oleh tambah prasangama. Contoh, Encik Malik kena samun oleh seorang lelaki semalam. Encik Malik adalah subjek kena kata kerja dasar samun oleh prasangama seorang lelaki semalam. Jadi kalau kata kerja dengan kata kena, dia kena ada ayat kena di hadapan. Jadi yang ketiga, kata ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. Kata kerja pasif dan kata ganti nama diri orang pertama dan orang kedua terbentuk apabila kata kerja pasif didahului oleh kata ganti nama diri orang pertama dan kata ganti nama diri orang kedua. Kata ganti nama diri diletakkan selepas atau di hadapan kata kerja pasif. Pasifnya
Kerana kata ganti diri orang pertama dan kata ganti nama boleh saja dalam bentuk kata ganti nama diri orang kedua tidak boleh menerima kata kerja pasif berimbuhan di. Kata ganti diri orang pertama dan kata ganti diri orang kedua boleh saja dalam bentuk penuh atau singkatan. Seperti saya, engkau, awak, sebagai nama. Contoh ayat, saya jemur, kita baiki. Contoh ayat pasif yang menggunakan kata ganti diri orang pertama dan kedua. Oke, itu sudah saya jemur. Nah, itu ya. Lepas enggak? Pak? Kata ini ada banyak. Tapi maksud kata sebelum. Tapi kata adjektif ini dia kata yang menunjukkan sifat bagi kata nama. Kata adjektif juga menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Jadi maksud frasa adjektif ini ialah gabungan perkataan yang berfungsi untuk menerangkan sifat sesuatu kata nama. Jadi kata adjektif ini berfungsi untuk menjadi inti bagi binaan frasa adjektif, jadi unsur utama binaan predikat ayat, penerang bagi frasa nama, dan keterangan bagi frasa kerja. Jadi kata adjektif ini dia boleh jadi kata penguat di hadapan ayat, di belakang, dan secara serentak. Contoh macam dia jadi ayat penguat di hadapan, macam amat kecil, sangat cerah, paling tinggi. Jadi perkataan kecil itu kata adjektif. Kata penguat itu yang amat. Jadi amat kecil. Pas itu ada di belakang, kuat benar, pintar sekali. Jadi kata adjektif itu kuat. Jadi yang kata penguat itu yang benar, kuat benar, pintar sekali. Kalau serentak, bilang amat maju sekali, sangat baik sekali, sungguh tajam sekali. Nah, jadi jenis kata adjektif ini ada 8. Ada 8. Ya, 9 aja. Adjektif dari bentuk. Jadi jenis kata adjektif dari aspek bentuk dan bermaksud kata yang menerangkan bentuk atau rupa sesuatu. Macam bengkok, bujur, bulat. Nah, kalau perkataan-perkataan yang menerangkan bentuk atau rupa sesuatu itu kata adjektif dari aspek bentuk sudah. Kalau dari waktu, dia menerangkan konsep masa, macam lampau, baharu, suntuk, lewat, awan. Nah, baru. Ya, ini pun nih begitu juga. Asal dia menerangkan pasal masa, itu kata adjektif waktu sudah, dari aspek waktu. Kalau dari aspek jarak, dia menjelaskan ruang di antara dua benda, tempat atau keadaan. Macam nyaris, dekat, hampir, jauh, sana kemari. Dia di antara dua tempat. Macam sini sana, tapi bukan. Lepas itu, nah itulah pokoknya dia menjelaskan pasal
Ya, jarang. Jadi itu pasal itu karakteristik dari aspek jarang. Kalau dari aspek sifatan atau keadaan pula dia menerapkan pasal sifat, perangai, tabiat dan keadaan bagi kata nama atau frasa nama. Macam pandai, baik, jahat, rajin, berani, penakut. Nah itu kata adjektif dari aspek sifat atau keadaan sifatan. Kalau dari segi warna, dia menerangkan warna lah bagi suatu benda, merah, kuning, biru, kelabu, hitam. Nah itu kalau warna aja itu kata adjektif dari aspek warna. Kalau ukuran, dia mesti kata yang menerangkan size atau ukuran sesuatu. Yang besar, tipis, panjang, gemuk, kurus. Nah itu kalau pasal ukur-ukur, nah inilah kata adjektif dari aspek ukuran. Soalnya ada lagi itu, tapi nggak tahu hilang sebenarnya. Macam marah, takut. Nah itu kata adjektif perasaan. Nah pokoknya kalau yang takut, marah, sedih, nah itu perasaan. Kalau baca Indrani, sendirilah. Sebab baca Indra kan seseorang lah macam cepat, lincah, laju. Nah itu kan cara lah. Kata tugas ini adalah sejumlah morfem bebas yang mempunyai makna sendiri tetapi yang mempunyai tugas atau fungsi kata bahasa tertentu dalam penggunaan frasa, klausa, dan ayat. Dia mempunyai tugas atau fungsi tertentu dalam satu frasa, klausa, dan ayat. Maka kata tugas ini morfem bebas nanti itulah. Contoh kata tugas apa? Kata tugas ini dia morfem bebas dan dia boleh berdiri sendiri, tapi kalau dia berdiri sendiri ayat itu tidak lengkap. Jadi dia punya makna sendiri lah gitu. Jadi kata tugas ini dia ada tugasnya dalam frasa, klausa, dan ayat. Baru ayat itu lengkap, baru ada makna gitu. Dan atau tapi dari dan ini dia morfem bebas kan. Tapi dia mesti ada ayat lengkap ya. Saya dan dia pergi ke sana sini gitu. Dia memerlukan kata lain untuk berfungsi dalam frasa atau ayat. Maksudnya kata tugas itu dia tidak lengkap kalau dia ada kata lain. Jadi dia tidak maksudnya dia perlu kata lain itu maksudnya kalau dia tidak ada kata lain dia itu tidak lengkap. Jadi dia tidak makna gitu. Kata itu. Dia ini kata tertutup, lalu dia tidak dapat berfungsi sebagai inti atau dia makna tersendiri. Sebaliknya memerlukan kata lain untuk menimbulkan makna. Jadi masa kita tadi. Hampir semua kata tugas tidak mengalami perubahan bentuk atau perluasan, yaitu tidak boleh jadi kata terbitan, kata kerja, dan kata majmur. Fungsi kata tugasnya adalah sebagai penghubung, penyerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemulai, dan seterusnya. Pokoknya kata tugas itu ada fungsi dia sebagai penghubung, penyerang, penentu, penguat. Peranannya, peranan kata tugas di membantu kata utama supaya dia lengkaplah untuk menimbulkan kata utama. Kata tugas dia peranan dia bantu kata utama untuk menimbulkan makna tambahan. Sudah paham tadi? Oke.